Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Baik-baik saja kan? Mari kita lihat ada kata motivasi dari Ibu. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop listening. Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk esok hari. Hal terpenting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Kompetensi dasar kali ini adalah menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, menyajikan hasil analisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah merupakan sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Macam-macam sistem ekonomi, ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat atau komando, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan sistem ekonomi campuran. Lalu, satu persatu ya, sistem ekonomi tradisional apa saja? Sistem ekonomi tradisional menitik beratkan pada kebiasaan tradisi dan adat istiadat masyarakat dalam menjalankan perekonomian. Ciri-cirinya diantaranya menggunakan sistem barter dan kegiatan perdagangan. Kemudian belum terdapat pembagian kerja dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana, dan kekayaan alam menjadi sumber penghidupan utama, terutama tanah dan hutan. Pola hidup masyarakat bersifat kekeluargaan, dan alat teknologi produksi masih bersifat sederhana. Lalu kelebihannya apa? Mendorong hubungan kerjasama dan kerukunan sehingga terdapat keselarasan antar individu. Barang dihasilkan untuk kelangsungan hidup masyarakat sehingga mengurangi pemborosan. Adat istiadat dan tradisi relatif terjaga, dan alam relatif terjaga karena masyarakat cenderung menjaga kelestarian alam sekitarnya. Kurangannya apa? Lebih rentan karena bergantung pada kondisi alam. Standar hidup masyarakatnya relatif rendah. Teknologi yang digunakan sederhana dan tradisional, cenderung menolak perubahan sehingga masyarakat kurang berkembang. Ini adalah contoh aktivitas sistem ekonomi tradisional. Terlihat bahwa ada aktivitas barter, yaitu pertukaran barang dengan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, sekarang kita melihat sistem ekonomi terpusat atau komando. Dalam sistem ekonomi terpusat, pemerintah berperan sebagai pengambil keputusan, sementara masyarakat berperan sebagai pelaksana. Sistem ekonomi terpusat menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negara. Negara menganut sistem ekonomi terpusat adalah Rusia, Tiongkok, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya adalah sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara, sistem ekonomi diatur pemerintah, teknis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah, kebebasan berekonomi masyarakat sangat terbatas, hak milik pribadi tidak diakui, dan tingkat harga dan bunga ditetapkan oleh pemerintah. Kelebihannya adalah pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi karena meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus, pengangguran atau berbagai keburukan ekonomi lainnya. Pemerintah menentukan jenis kegiatan produksi sesuai dengan perencanaan sehingga pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan dan jarang terjadi krisis ekonomi. Kelebihannya adalah mematikan inisiatif individu untuk maju sebab segala kegiatan ekonomi diatur secara terpusat. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat dan masyarakat tidak memiliki keinginan itu. Sistem ekonomi pasar. Pada sistem ekonomi pasar, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Ciri-cirinya adalah semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Ya, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi, dan masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu golongan pemberi dan pemilik kerja. Timbul persaingan dalam masyarakat
Setiap kegiatan didasarkan atas pencarian keuntungan dan kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Ya, itu ciri-ciri dari sistem komando. Nah, kelebihannya apa? Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Setiap individu bebas untuk memiliki sumber-sumber daya produksi, timbul persaingan untuk maju, kemudian menghasilkan barang-barang bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak akan laku di pasar, efisiensi dan efektivitas tinggi karena setiap tindakan ekonomi didasarkan atas motif mencari keuntungan. Kelemahannya adalah sulit melakukan pemerataan pendapatan. Pemilik sumber daya produksi mengeksploitasi golongan pekerja sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah miskin. Sering muncul monopoli yang merugikan masyarakat dan sering terjadi gejolak dalam perekonomian. Lalu, sistem ekonomi campuran seperti apa? Dalam ekonomi campuran, pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat diserahkan kepada kekuatan pasar, namun sampai pada batas tertentu, pemerintah tetap melakukan kendali dan campur tangan. Ciri-cirinya adalah pemerintah dan swasta melakukan kegiatan perekonomian. Tatanan ekonomi merupakan mekanisme pasar, namun masih terdapat campur tangan pemerintah. Terjadi persaingan dalam ekonomi campuran antara lain sebagai melakukan pengawasan. Kemudian kelebihannya adalah terjaminnya kestabilan ekonomi. Pemerintah dapat lebih fokus untuk menggerakkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Terdapat kebebasan sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif. Terdapat pengakuan atas hak milik individu terhadap sumber produksi meskipun ada pembatasan. Kemudian kelemahannya, terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta. Terdapat kesulitan untuk menentukan batas sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Ya, sekarang perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia dapat didefinisikan sebagai sistem perekonomian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dari Undang-Undang 45 merupakan pasal yang berhubungan dengan sistem ekonomi Indonesia. Ya, kemudian karakteristik perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang 45 apa? Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas keluargaan, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, dan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lalu, yang harus dihindari dari sistem perekonomian di Indonesia adalah sistem ekonomi liberal yang bebas, yaitu sistem ekonomi yang menumbuhkan eksploitasi atau pemerasan terhadap manusia. Sistem ekonomi komando, yaitu sifat negara beserta aparatur ekonomi yang dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi ekonomi swasta. Adanya persaingan yang tidak sehat, serta pemusatan kekuatan ekonomi hanya pada satu kelompok atau tindakan monopoli yang merugikan masyarakat. Ya, sekarang nilai-nilai dasar perekonomian Indonesia menurut Undang-Undang 1945 Pasal 33 adalah usaha bersama. Perekonomian disusun atas dasar usaha bersama antara pemerintah dan swasta. Usaha vital dikuasai oleh negara dengan keberadaan BUMN. Keputusan tentang APBN harus berdasarkan atas hak dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan, dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan. Mungkin itu saja materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.